إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 4 hal yang bisa merusak tauhid kita, wabil khusus asma was sifat. Kerusakan tauhid asma was sifat intinya disebabkan oleh 4 hal ini. Apa yang pertama kemarin? Tahrif. Siapa yang mentahrif sifat-sifat Allah, alamat rusak tauhidnya. Allah bilang apa, dia fahami apa. Beda. Allah bilang tangan, dia bilang kekuasaan. Allah bilang bersemayam, dia bilang menguasai. Allah bilang aku turun, dia bilang rahmat Allah yang turun. Allahnya tidak turun. Ini tahrif, bukan takwil. Jangan bilang takwil, sebab kalau takwil ada baiknya, ada bagusnya, ada haknya. Takwil, kalau semua takwil batil, tentu Nabi Yusuf tidak akan mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil mimpiku dulu. Kalau takwil itu semuanya batil, berarti ada takwil yang hak. Ada berapa takwil yang hak? Ada dua. Takwil yang hak ada 2. Apa yang pertama? Tadi ucapan Nabi Yusuf ketika ayah ibu beliau bersama berikut 11 kakak-kakak beliau ngapain? Sujud kepada beliau. Mereka tidak tahu kalau ini Yusuf yang dulu mereka buang, mereka ceburkan ke sumur. Sekarang sudah dewasa, menjadi pembesar di Mesir. Kepercayaan Raja Al-Aziz. Mereka semua sujud. Dan waktu itu kan masih boleh sujud kepada sesama manusia untuk menghormati, untuk memuliakan. Kalau istilah kita cium tangan atau sungkem, tapi kan tidak boleh sekarang. Sujud juga tidak boleh, dulu boleh. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah takwil mimpiku dulu. Berarti apa? Yang dimaksud oleh Nabi Yusuf takwil di sini apa? Tafsir. Takwil yang benar, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, dan jawabannya benar, itulah tafsir. Maka disebut takwil mimpi, artinya tafsir mimpi. Mimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Tafsirnya apa? Takwilnya apa?
Jadi takwil yang benar adalah tafsir. Tafsir kan ya benar, tafsir kalau memang benar gitu. Yang kedua, arti sebenarnya itu takwil. Dan siapa yang tahu? Allah. Ini yang dimaksud adalah Allah di awal-awal surat Ali Imran. Wa ma ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat tersebut, ayat mutasyabihat, kecuali Allah. Maksud sebenarnya dari alif lam mim, alif lam ra, yasin dan seterusnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itulah takwil, arti sebenarnya dari alif lam mim, dari alif lam ra dan seterusnya. Kalau tafsir kan kita tahu, manusia tahu, Rasul tahu, para sahabat tahu. Itu tafsir. Adakah yang ketiga? Tidak ada. Arti takwil yang ketiga tidak ada. Nah, kaum muslimin, terutama kaum Mu'tazilah Ahlul Kalam, mengatakan ada takwil yang ketiga. Apa? Tadi Allah bilang tangan, mereka bilang kekuasaan, itu takwil. Allah bilang turun, mereka takwil yang turun rahmatnya. Allah bersemayam, mereka bilang Allah menguasai, itulah takwil. Suka-suka mereka. Kalau ini dibiarkan, kalau ini diberi jalan, kalau ini ditutup, maka rusak Al-Quran, rusak hadis, bahkan rusak bahasa itu. Ya. Tolong dia dikasih ya. Bukan dikasih, malah ditabok misalnya. Tadi kan saya bilang dikasih, kalau ditabok, saya takwil dikasih dengan ditabok. Nah, bisa aja kan jadi rusak. Bahasa itu jadi rusak. Ya takwil suka-suka yang mentakwil. Enggak ada. Kalau ada takwil ketiga, rusak bahasa, rusak ayat, rusak hadis, dan betul sudah rusak mereka. Allah bersemayam, dirusak. Allah menguasai. Kalau Allah menguasai jagat raya alam semesta, kenapa mesti dibatasi dengan ars? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah menguasai ars. Kan Allah menguasai segala sesuatu. Kenapa dipersempit ars? Gitu. Allah memiliki kedua tangan, apa takwilnya? Memiliki dua kekuasaan, rusak lagi. Ini dia. Takwil tidak ada yang ketiga, adanya cuma dua. Nah, adapun tahrif tidak ada yang baik, tidak ada yang hak. Seluruh tahrif batil. Maka tahrif sering diterjemahkan dengan merubah-rubah, mengganti. Kan sekilas konotasinya buruk gitu. Kalau takwil, tafsir ada konotasi baik. Kalau tahrif buruk, maka mereka tidak pakai tahrif. Nah, kita harus pakai tahrif. Mereka mentahrif nih gitu. Mereka merubah-rubah ayat, mereka mengganti ayat gitu. Ya. Fayajibu an tabra'a aqidatuna min hadhil umuril arba'ah. Maka wajib bagi kita untuk melepaskan akidah kita. Jangan sampai akidah kita tercemar oleh empat hal tadi. Yang paling besar tahrif. Wa na'ni bit-tahrif huna at-ta'wil alladhi salakahu al-muharrifu. Yang kami maksud dengan tahrif adalah takwil, tapi takwil yang dilakukan oleh para muharrif, takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang merubah-rubah linususis sifat
nas-nas dari sifat itu. Li'annahum sammu anfusahum ahlat ta'wil. Lihat, karena mereka menamakan dirinya apa? Ahlu tahrif apa ahli ta'wil? Ahli ta'wil. Ahli ta'wil. Kenapa? Li'ajli taltifil maslak alladhi salakuhu, untuk memberikan kesan baik. Takwil kan ada baiknya, tidak seperti tahrif tadi. Maka mereka tidak mau memakai istilah tahrif. Sama dengan Rafidah. Rafidah tidak suka dibilang Rafidah, tidak suka dibilang Rafidah, sukanya dibilang Syiah. Maka sunnah bagi kita menyebut mereka Rafidah, jangan Syiah. Kalau Syiah kan sekedar kelompok. Dulu ada Syiahnya Muawiyah, ada Syiahnya Ali. Mosok Syiahnya Ali batin, Syiahnya Ali berada dalam kebenaran. Bahkan Syiahnya Muawiyah juga berada dalam kebenaran. Apakah seluruh sahabat berpihak kepada Ali? Tidak kan? Ada Zubair di situ, ada Tulhah bin Abdillah di situ, ada beberapa sahabat yang berpihak ke Muawiyah. Nah, maka mereka tidak suka disebut Rafidah karena membongkar borok mereka. Rafidah artinya menolak. Rafado yarfudu kan menolak. Menolak siapa? Menolak salah satu imam mereka yang mengajak mereka untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, mendoakan Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan. Mereka tolak ajakan imamnya ini. Maka semenjak itu mereka dijuluki dengan Rafidah, Rawafid, orang-orang yang menolak siapa? Imamnya sendiri. Begitu juga tahrif. Mereka tidak suka dengan istilah tahrif, maunya takwil. Nah, kita jangan mau kalah. Kita jangan terperdaya dengan ucapan mereka. Ucapkan tahrif. Li'anna an-nufusa tanfiru min kalimati tahrif. Orang-orang nggak suka dengan istilah tahrif. Karena sekali lagi tahrif itu merubah, mengganti. Kenapa Bapak merubah ini? Kenapa Bapak ganti ini? Kan buruk. Kalau takwil ada yang baik. Lakin hadza min babi zukhrufatil qaul wa tazyinuhu linnas. Ini merupakan hiasan kata-kata, menghias kata-kata agar terkesan bagus di mata manusia, hatta la yanfiru minhu, sehingga diharapkan manusia itu tidak anti terhadap mereka, dan berhasil mereka. Sampai hari ini ahlu tahrif sering dijuluki ahli ta'wil. Padahal ahli ta'wil itu ada yang benar, ahli tahrif tidak ada yang benar. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Contohnya adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Mereka merubah-rubah ayat Allah, mentahrif, bukan mentakwil kan, mentahrif. Wa haqiqatu ta'wilihim at-tahrif. Hakikat dari takwil mereka adalah tahrif, bukan takwil. Hakikatnya adalah tahrif. Apa? Wa huwa sarful lafzi an dhahirihi. Memalingkan satu lafaz dari zahir lafaz itu, seperti tadi. Disuruh dikasih malah ditabok, disuruh dibuang malah dijual, misalnya. Jadi rusak bahasa, rusak ayat, rusak hadis gara-gara tahrif. Itu ya.
Wa naqul, kita katakan, kata beliau, hadza as-sarfu in dalla alaihi dalilun sahihun. Seandainya memalingkan lafaz itu ada dalilnya, dalilnya sahih, seandainya memang ada, falaisa ta'wilan, ini bukan ta'wil bil makna alladzi turidunahu, sebagaimana yang kalian kehendaki, bukan, tapi ini adalah tafsir. Seperti tadi ucapan Nabi Yusuf tadi, tafsir. Kalau memalingkan kalimat itu memang ada dalilnya, maka itulah tafsir. Sebagaimana tafsir Nabi terhadap al-maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat, ditafsirkan oleh Nabi siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dalil, ini tafsir yang hak atau takwil yang hak, ya, bukan tahrif. Atau jangan dibilang takwil saja, sebab kalau dibilang takwil nanti yang batil juga dibilang takwil. Katakan takwil yang hak, karena ada takwil yang batil, ya. Utsman bin Maz'un wafat. Utsman bin Maz'un wafat. Apa kata Nabi? Amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman telah kedatangan al-yaqin. Nabi tidak mengatakan Utsman bin Maz'un telah meninggal, tidak. Tapi Utsman bin Maz'un telah yakin, telah kedatangan al-yaqin. Berarti mati ditafsirkan oleh Nabi dengan yakin, atau sebaliknya, yakin yang dimaksud oleh Nabi adalah mati. Kenapa? Dalil. Sabda Nabi kan dalil. Gitu. Bolehkah tanpa dalil? Ada orang mati dibilang berangkat misalnya, ya. Si fulan telah berangkat. Gitu. Bahasa Arab ya, nggak boleh, rusak, bukan dalil itu, nggak boleh. Kalau Nabi, ya Nabi kan dalil. Itulah yang dimaksud atau takwilan Nabi, tafsiran Nabi dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Yang dimaksud mati. Bolehkah? Boleh. Nabi yang mentakwil, takwil yang hak, Nabi yang menafsirkan. Bagaimana kalau Nabi diam? Ya kita harus diam. Mana Nabi menafsirkan istiwa dengan menguasai? Mana riwayat Nabi menafsirkan tangan Allah dengan kekuasaan Allah, wajah Allah dengan ridha Allah, Allah turun, yang turun rahmatnya? Mana hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana? Berikan dalil. Kalau tidak ada, yakini bahwa Allah, tangan Allah ya tangan Allah, wajah Allah ya wajah Allah, Allah di atas ya Allah di atas, Allah bersemayam di atas arsy ya bersemayam, dan begitu seterusnya. Jangan ditakwil sendiri, harus berdasarkan dalil. Wa illam yadulla alaihi dalilun, adapun yang tidak ditunjukkan oleh dalil, tidak ada dalilnya, tapi dia takwil juga, tangan ditawil anu, wajah ditawil anu, fahuwa tahrif, itulah tahrif. Jadi bisa disimpulkan sampai di sini bahwa
Tahrif adalah takwil yang batil, merubah-rubah tanpa dalil. Wa taghyirun lil kalimi an mawadhihi, merubah kalimat-kalimat itu dari tempat asalnya. Tentu ini tercela, tentu ini dosa, tentu ini kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta, para pastor terhadap ayat-ayat Taurat, Injil. Berarti orang-orang muharrifin, orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya mengikuti jejak pendeta dan pastor, merubah-rubah, mentahrif. Ibnu Qayyim contohkan nun yang dilakukan oleh Yahudi dengan lam yang dicontohkan oleh Jahmiyah. Apa tambahan huruf nun yang dilakukan oleh Yahudi? Apa? Ta. Tadinya apa? Tadinya tanpa nun. Apa? Hittah. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang Yahudi, hittah. Mungkin bahasa Ibrani ya. Artinya Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Itu yang diperintahkan oleh Nabi, salah satu Nabi Bani Israel. Sepertinya bukan Nabi Musa ya, setelah Nabi Musa mungkin ya Nabi Yusuf bin Nun. Salah satu Nabi Bani Israel, kan ribuan Nabi Bani Israel, itu memerintahkan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan apa? Bersujud dan mengucapkan hittah. Oleh mereka ditambah nun. Emang begitulah Yahudi. Apa suka iseng gitu. Lagian ngapain ya? Kurang kerjaan. Ngapain ditambah nun? Ya, itu artinya makanan gandum. Ya mungkin buat lucu-lucuan gitu kali ya. Buat lucu-lucuan. Allah dan Rasulnya, surga neraka, dibuat lucu-lucuan. Ya, ini tercela sekali. Mungkin sambil ketawa-ketawa disuruh hittah, sambil ketawa-ketawa ngeledek Allah dan Rasulnya. Dan luar biasa keadaan mereka setelah melakukan ini, dahsyat, tercela, sengsara luar biasa. Itulah nasib Yahudi Bani Israel. Mereka tercela, mereka sengsara, mereka terombang-ambing, mereka tidak punya tempat tinggal, harus berkelana di padang tih, yatihuna fil ardi arba'ina sana, selama 40 tahun gara-gara maksiat. Nah, nasib yang Allah timpakan kepada Yahudi tidak mustahil akan Allah timpakan kepada kaum muslimin kalau kaum muslimin berkelakuan seperti mereka. Dan itu terbukti, itu terjadi, itu terlihat hari ini. Kaum muslimin terpuruk, kaum muslimin tertindas, kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah karena kaum muslimin bermaksiat. Nah, nun yang dipakai oleh Yahudi untuk menambah hittah menjadi hintah, kelakuan ini diikuti oleh kaum Jahmiyah. Bukan nun tapi lam. Apa? Istawa diartikan istaula, kan ada lamnya. Istawa menjadi istaula, ada tambahan huruf lam.
Istawa jelas bersemayam. Istaula menguasai. Ini tidak dikenal. Ini tidak dikenal oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Tidak mengenal istawa, kok istaula tidak dikenal. Dikenal seperti itu setelah munculnya subhat falasifah itu yang dipelopori oleh Jahmiyah itu, bahwa Allah tidak berada di satu tempat. Nah, mulailah rusak apa? Kamus. Kamus rusak. Tadinya kamus nggak rusak, ini gara-gara ini kamus rusak. Karena kan mereka tidak berani menyalahi keyakinan yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru mereka, bahwa istawa itu, Allah bersemayam itu, yang dimaksud Allah menguasai. Maka di kamus berubah, istawa ai istaula. Tadinya nggak ada, nggak dikenal. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ketika manhaj rusak, yang lain ikut rusak. Gara-gara manhaj rusak, ya, walaupun dia profesor, doktor, tapi manhajnya rusak, maka melenceng dia. Walaupun jenius, walaupun bahkan ahli lugah, yang membuat kamus bahasa Arab ahli lugah, tapi dia manhajnya Asy'ariyah. Asy'ariyah tentu tidak terima Allah bersemayam di arsy, betul-betul bersemayam, tapi istaula menguasai, ya, maka rusaklah bahasa itu. Maka kita saksikan tadi, ya, seorang profesor, doktor, senior, ya, lulusan Madinah, pinter, jenius, tetapi manhajnya rusak. Manhajnya rusak, maka ilmunya ikut rusak. Maka tega-teganya dia mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, ya. Padahal profesor, doktor, tentu pinter, tapi rusak manhajnya, bukan salaf. Maka keluar dari mulutnya kalimat yang batil, suara rakyat, suara Tuhan, ya, diucapkan untuk menarik simpati kaum muslimin, agar kaum muslimin mencoblos partai dia. Nah, rusak. Ketika manhaj rusak, keyakinannya ikut rusak. Bahkan yang selama ini benar jadi rusak. Tahun 99, ya, ini kejadian sekitar itu, 99-2000. Ini kejadian lagi kalau tidak salah daerah Mampang sana, ya, ada spanduk lumayan besar. Apa tulisannya? Partai kami menang, tahlilan, muludan, jalan terus. Nah, selama ini partai dia, tokoh dia, kelompok dia memang tidak tahlilan, tidak muludan. Tapi kita tahu sendiri di Mampang bagaimana, ya kan? Nah, nggak laku kalau nggak tahlilan, nggak muludan. Maka membohongi diri mereka, rusak ilmunya demi suara. Alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah. Ya, kalau menang mangkinan. Ya, alhamdulillah kalah. Barangkali ditegur, teguran, ya, mestinya merasa ditegur. Ini gara-gara manhajnya rusak. Karena nggak mungkin dakwah mencari simpati, mencari massa, merekrut, bukan dakwah namanya. Dakwah menyampaikan kebenaran, qala Allah wa qala Rasul, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Itu dakwah. Bukan menyenangkan masyarakat agar masyarakat simpati, bukan dakwah namanya.
walaupun pahit, walaupun getir, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Dan itu para nabi, para rasul, para sahabat. Maka menyenangkan masyarakat, mencari simpati masyarakat, bukan dakwah. Justru dakwah memperbaiki masyarakat yang sedang sakit, yang sedang salah. Ya tentu namanya sedang sakit diobati, ya pahit, obat jamu pahit kan, begitu kira-kira. Biar nanti sembuh lewat pahit dulu, ya seperti yang antum rasakan, ya kan. Pertama dengerin ngaji salah, nggak enak banget dengernya, ya. Ya biarin, emang begitu. Lama-lama sembuh insya Allah. Meninggalkan bid'ahnya, meninggalkan syiriknya, meninggalkan subhatnya. Begitu dakwah, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 5 nggak apa-apa. Bertahun-tahun masih segitu nggak masalah. Ya. Beda kalau cari masa sudah bukan dakwah itu, ya. Fahaula'il ladzina dhallu bihadhihi tariqah, mereka itulah yang sesat lewat jalan ini, tariqah ini. Mereka sesat dengan tahrif ini, dengan merubah-rubah ini, akhirnya mereka sesat. Jangan bilang kafir dulu ya, sesat. Sesat belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Fasaru yusbituna sifat lakin bitahrif, maka jadilah mereka menetapkan sifat Allah. Betul, Allah istiwa di atas arsy, iya. Allah punya tangan 2, iya. Tapi ditahrif. Maksud tangan anu, maksud bersemayam anu, maksud turun ke langit dunia anu, maksud ini anu, maksud ini. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Entah berapa ratus kali Nabi, para sahabat melewati ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya was-samawati matwiyatun biyamini. Entah berapa ratus kali Rasul, para sahabat membaca ini, melewati ayat ini, mendengar ayat ini. Rasul dan para sahabat diam. Diam artinya? Diam artinya? Ya, membiarkan, meyakini apa adanya. Memang Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Memang Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Memang Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dibiarkan apa adanya, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan. Qad dallu, dengan demikian mereka jadi sesat. Wasaru fi tariqin ma'akisin li tariqi ahli sunnah wal jamaah, maka mereka telah menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah, yang ditempuh oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Ini tidak pernah ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat. Wa alaihi la yumkinu ayyusifu bi ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian, pantaskah mereka diberi julukan ahli sunnah wal jamaah? Pantaskah? Tidak pantas, tidak mungkin. Orang tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh ahli sunnah, bagaimana dibilang ahli sunnah? Tidak pantas mereka disebut ahlus sunnah, walaupun mereka menamakan dirinya ahlus sunnah. Saya kira tidak ada kelompok firqah yang tidak menamakan dirinya ahlus sunnah, kecuali Syiah barangkali ya. Di luar Syiah, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Khawarij,
mengaku Ahlus Sunnah, ya, tidak mengaku Khawarij. Hadirilah pengajian akbar Khawarij, nggak ada, ya kan? Nggak ada, ya. Pengajian kami adalah pengajian Mu'tazilah, nggak ada. Asy'ariyah Maturidiyah barangkali, itu pun kan mereka tidak menjaharkan. Tetap yang dijaharkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi marah mereka kalau Asy'ariyah Maturidiyah disalahkan. Tapi mereka sendiri tidak mengumumkan kami Asy'ariyah, kami Maturidiyah, tidak. Tetap mereka meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Li'annal idhafata taqtadin nisbah. Karena nama itu harus sesuai dengan sifat. Nama itu harus sesuai dengan sifat. Buat apa namanya suci? Dia sendiri kotor. Buat apa namanya tinggi, mulia? Dia sendiri pendek, tercela. Nama itu harus menunjukkan sifat. Fa ahlus sunnati muntasibuna li sunnah. Namanya ahlus sunnah tentu mengikuti sunnah. Sunnah hadis yang disabdakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengatakan hati manusia dibolak-balikkan oleh kedua jari Allah. Dia bilang Allah nggak punya jari, gimana ini? Nabi yang mengatakan secara sunnah bahwa Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Mereka bilang Allah tidak punya telapak kaki. Gitu. Hanya salah faham dengan laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya telapak kaki, sama dong dengan kita. Nggak faham mereka. Ya kalau begitu Allah melihat, Allah mendengar, sama dong dengan kita. Kita semua melihat, kita semua mendengar. Allah melihat, Allah mendengar, sama kan? Kita hidup, Allah hidup, sama. Ya. Mereka tidak mensifati Allah dengan yang sebenarnya. Li'annahum mutamassikuna biha. Karena disebut ahlu sunnah, mestinya dia berpegang teguh kepada sunnah. Apa kata sunnah, apa kata hadis, apa kata Nabi. Kenyataan tidak, jauh sekali. Nabi belum pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Mereka berani mengatakan Allah ada di mana-mana. Nabi mengatakan mengikuti Al-Quran, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Mereka bilang Allah tidak punya tangan. Nabi mengatakan Allah istawa, bersemayam di atas arsy. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak berada di satu tempat, tidak di atas. Padahal Nabi membenarkan seorang jariyah ketika ditanya di mana Allah berada, menunjuk ke atas, di atas langit. Nabi membenarkan. Berarti tidak pantas mereka disebut ahlus sunnah. Fahaulai laisu mutamassikina bis sunnah. Mereka tidak berpegang teguh kepada sunnah fima zahabu ilaihi minat tahrif, ketika mereka mentahrif. Maka istilah ahlus sunnah sangat tidak pantas disematkan kepada mereka. Sekarang yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu jamaah? Apa itu jamaah? Bersatu jamaah. Tahulah kita semua jamaah itu apa. Bersatu, berjamaah, jadi satu. Sementara mereka hum ghairu mustami'ina fi ara'im. Mereka tidak berjamaah, tidak satu dalam pendapat mereka.
Antum kira Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah tidak pecah? Pecah. Pecah dari sifat saja. Dari sifat saja ada yang 7, ada yang 13, ada yang 20. Tiga-tiganya Asy'ariyah. Sifat Allah ada berapa? 7. Sifat Allah ada berapa? 13. Sifat Allah ada berapa? 20. Nah, lihat. Sama-sama Asy'ariyah, pecah. Ya. Lalu untuk memberikan kesan tidak pecah, ini sifat ini sifat maknawi, ini sifat yang tidak ada ajaran itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ahlu sunnah, lihat para sahabat. Mereka ada yang mengatakan sifat Allah 20? Tidak ada. Adakah para sahabat mengikuti Nabi sifat Allah 13? Tidak ada. Sifat Allah 7? Tidak ada. Para sahabat yakin sifat Allah ratusan, tidak terhitung, tidak terhingga. Yang sudah jelas saja ada berapa? 99. Karena seluruh nama Allah otomatis sifatnya. Dari mulai Allah sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ini semua ada artinya, dan artinya otomatis sifat Allah. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, berarti Allah sifatnya Rahman. Allah mempunyai Ar-Rahim, berarti sifat Allah Rahim. Allah mempunyai nama Al-Qudus, berarti sifat Allah Qudus, dan seterusnya. Itu 99. Baru dari nama, belum yang di luar nama. Karena nama Allah otomatis pasti sifatnya. Sifat Allah belum tentu nama. Ini kaidah sederhana yang mereka tidak paham. Sifat 20 mereka, sifat 13, 7. Adakah Ar-Rahman? Adakah Ar-Rahim? Tidak ada. Apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan sifat Allah? Gimana coba jawaban mereka? Membatasi sifat 20. Ya. Fafi kutubihim at-tadakhul wat-tanaqud wal-ittirab. Di kitab-kitab mereka itu tanakut, itu berseberangan, itu bertentangan, terjadi kegoncangan luar biasa, sangat luar biasa. Kalau antum tahu penyesalan Al-Ghazali, kalau antum tahu penyesalan Ar-Razi, kita yang belajar manhaj salaf bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Penyesalan beliau cerdas, jenius luar biasa. Tapi sayang yang dipelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, qala wakilah, di akhir hayat beliau menyesal. Ya, menyesal beliau. Alhamdulillah kita tidak belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, buang-buang waktu. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang penyesalan dua ulama besar ini, dua alim besar ini, menyesal di akhir hayatnya telah belajar filsafat. Ya, dua ulama ini menyesal. Antum mau coba-coba belajar filsafat ya di universitas Islam terkemuka, Al-Ghazali nyesel, Ar-Razi nyesel. Ya. Nanti insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.